Zainuddin dari MI Taufikiyah Kedungmudu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 gelombang kedua dengan nomor induk mahasiswa 223222513 program studi Quran Hadis LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, berikut adalah video pembelajaran luring yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan kritiknya agar pembelajaran saya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik anak-anak, seperti biasa Bapak di sini akan memberikan pembelajaran Quran Hadis. Kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Ketua kelas silakan maju ke depan. Berdoa mulai. Semua daerah berdiri. Mengukur rasa nasionalisme ya. Kita kepada para pahlawan kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Dipimpin oleh ketua kelas juga. Hiduplah Indonesia Raya. Jadi pandu ibu
hadis ya. Pada hari ini seperti biasa ya masih melanjutkan yang kemarin. Sebelumnya Bapak ingin mengecek kehadiran kalian ya. Pada hari ini hari Kamis tanggal 26 ya. Ya, pada hari ini siapa yang nggak berangkat? Ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah semuanya berangkat ya, bagus. Oke, kalau sudah berangkat semua ya, di sini akan memberikan pembelajaran melanjutkan yang kemarin. Ya, kemarin telah diterangkan ya tentang pembelajaran menyayangi, hadis tentang menyayangi anak yatim. Ya, kemarin kalian sudah membaca bersama-sama, kemudian membaca artinya bersama-sama, dan kemarin diberi tugas sama Bapak, kalian diberi tugas sama Bapak untuk menghafalkan bacaan hadis tentang menyayangi anak yatim. Ya, sudah hafal semua anak-anak? Oke, nanti akan diambil penilaian sama Bapak ya. Oke. Baik, kita mulai pembelajaran kalau sudah siap ya. Hadis tentang menyayangi anak yatim ya. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Oke, kalian semuanya dari rumah tadi sudah sarapan? Sudah sarapan semua ya? Oke, ada yang belum? Biasakan kalau pagi sarapan dulu biar semangat ya, biar semangat belajarnya ya, sampai di sekolah biar biar lebih gairah untuk menerima pembelajaran. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama, kalian diharapkan mampu membaca dan mengartikan hadis tentang menyayangi anak yatim. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan isi kandungan dari hadis tentang menyayangi anak yatim. Yang ketiga, kalian mampu menyimpulkan ya, mengapa kita harus menyayangi anak yatim ya. Kemudian yang keempat, mampu menghafalkan hadis tentang menyayangi anak yatim. Jadi pada pembelajaran kali ini modelnya adalah problem based learning. Nanti akan ada tugas kelompok. Jadi ketika nanti kalian tugas kelompok, Bapak nanti akan memanggil satu-satu untuk hafalan hadis tentang menyayangi anak yatim. Paham? Paham ya? Oke. Baik, kita mulai pembelajaran ya. Oke. Ini Bapak akan menyampaikan slide-nya pembelajaran ya. Ini bacaan apa ini? Hadis tentang menyayangi
lainnya ya. Kemarin sudah berlatih dan sekarang sudah membacanya sudah bagus. Baik, dari hadis ini ya, bahwa diterangkan Nabi Muhammad itu ya mengibaratkan bahwa menyayangi anak yatim itu ibaratnya seperti apa tadi? Seperti apa? Jari telunjuk dan jari tengah. Itu apa maksudnya? Besok kedudukan orang yang menyayangi anak yatim akan ditempatkan di surga dekat dengan Nabi Muhammad seperti dekatnya jari telunjuk dan jari. Nah, oke, pengertian anak yatim. Apa anak yatim itu? Anak yang tidak memiliki ayah ya, tidak memiliki ayah. Mereka itu hidup biasanya serba kekurangan ya. Kemudian hukum menyayangi anak yatim apa? Fardu kifayah. Kemudian fardu kifayah itu apa sih? Siapa yang tahu fardu kifayah? Ya, siapa yang tahu fardu kifayah? Apa fardu kifayah? Ya, itu siapa apa? Ya, Mbak Ani, betul ya. Fardu kifayah adalah kewajiban apabila sudah dilaksanakan oleh salah satu saja yang mewakili, maka kewajiban tersebut akan gugur. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Saya lanjutkan bahwa menyayangi anak yatim itu ya dengan cara bagaimana? Ya, di sini diterangkan mengurusi anak yatim itu memiliki beberapa cara. Yang pertama, memelihara dan menyayangi layaknya seperti anak sendiri itu ya. Kemudian yang kedua, menjauhi larangan Allah yang berkaitan dengan apa? Dengan anak yatim. Contohnya seperti tidak boleh kita menghardik ya. Menghardik itu menganiaya atau membuat mereka itu sakit perasaannya ya. Kemudian cara menyayangi anak yatim, memelihara dengan ikhlas, menghukum dengan lemah lembut jika ada hukuman. Yang ketiga, mengusap kepalanya serta menunjukkan kasih sayang kepadanya ya. Kemudian ini lagi ya, perhatikan hal yang harus diperhatikan dalam mengasuh dan memelihara anak yatim ya. Pertama, memberi makan. Jangan lupa kebutuhan pokoknya, makan, pakaian, dan tempat tinggal serta menanggung kebutuhan pokoknya di setiap hari. Kemudian yang kedua, menanggung segala biaya pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan harta anak yatim jika ada ya. Oke ya. Jadi orang yang dengan ikhlas ya, dengan ikhlas mereka menyayangi ataupun menyambung anak yatim, maka mereka akan lembut hatinya ya, karena mereka merasakan bagaimana anak yatim itu menjalani hidupnya ya. Mereka nggak punya ayah ya, apalagi yatim piatu nggak punya ayah, nggak punya ibu ya, kasih sayangnya beda ya. Kemudian mereka itu yang menyayangi anak yatim dengan ikhlas, tentunya mereka termasuk golongan orang yang masuk surga, yang tempatnya, kedudukannya sangat dekat dengan Nabi. Ibarat apa tadi? Dari telunjuk dan jari tengah. Oke, mungkin ini pembelajaran pada hari ini ya, slide yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari keterangan tadi? Apa? Siapa yang mau tanya? Ya. Oke, salah satu dulu ya. Salah satu dulu, Abidah. Bagaimana jika di satu kampung ada anak yatim yang terlantar dan orang satu kampung tersebut tidak ada yang memperhatikan atau menolongnya? Ya, pertanyaan bagus ya. Tepuk tangan buat Abidah ya. Nah, oke. Abidah ya, Mbak Abidah ini bertanya bagaimana jika ada anak yatim piatu di salah satu kampung, tapi di kampung itu ada anak yatim itu tidak diperhatikan atau tidak ada yang menyayangi ya. Jadi satu kampung itu tidak ada yang menyayangi anak yatim itu. Bagaimana? Ya, siapa yang tahu kira-kira?
Sebelum aku jawab, oh ya, siapa? Mbak Ani lagi, coba. Ya, maka orang satu kampung akan berdosa. Ya, karena menyanyiakan anak yatim tidak ada salah satu dari mereka yang menyayangi atau menyantuni serta memperhatikannya. Jadi Nabi itu agama Islam itu sangat menganjurkan supaya kita itu peka terhadap lingkungan ya. Kalau ada orang miskin, apalagi ada anak yatim seperti itu, kita harus memberi bantuan atau menolongnya ya. Jangan dibiarkan. Bagus sekali ya. Oke, pertanyaan pertama dijawab oleh Fitriani. Tepuk tangan ya. Kemudian selain Mbak Abidah ya, siapa yang mau bertanya? Oh ya, siapa ini? Mas Dikri ya. Silakan Mas Dikri. Ya, bagaimana cara menyayangi anak yatim jika kita sendiri masih dalam keadaan kekurangan, ya, masih serba kekurangan. Bagaimana cara menyayanginya? Nah, bagus ini pertanyaannya ya. Oke, siapa kira-kira yang bisa menjawab? Oh ya, bagus. Mas Azizi, silakan. Ya, bagus, tepuk tangan ya. Dengan cara menjadikannya teman yang baik, memperhatikan ya, melindunginya ya. Jangan sampai dan berusaha jangan sampai untuk menyakiti perasaannya. Mungkin ada jawaban yang lain? Ada? Tidak ada yang punya jawaban yang lain? Oke, cukup bagus ya. Oke, tepuk tangan semuanya ya. Oke, baik. Bapak akan menayangkan video pembelajaran. Nanti kalian perhatikan video pembelajaran di sini. Nanti setelah itu Bapak akan setelah menayangkan video nanti akan Bapak beri lembar kerja per kelompok. Ya, nanti didiskusikan kemudian dipresentasikan di depan. Ya, perhatikan ya, siap ya. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis tersebut. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memilih siapapun. Dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehambaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali
Husain sebagai saudaramu dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang di hadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak sudi wahai utusan Allah? Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau nangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia?" Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. "Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian." Baik anak-anak, bagaimana video tadi? Jelas ya? Dari video tadi kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad itu sangat mencintai dan menyayangi anak yatim, bahkan mengangkatnya sebagai anak yatim. Oke, dari video tadi permasalahan itu ya, setelah Nabi Muhammad mengangkat anak yatim itu menjadi anak angkatnya, kemudian Nabi Muhammad pun wafat, anak itu bersedih lagi. Kemudian anak yang tadi bersedih itu yang habis ditinggal wafat sama Nabi Muhammad, ya, merasa dirinya tidak punya ayah lagi ya. Karena kasihan sahabat Nabi Muhammad yang bernama siapa? Abu Bakar, kemudian mengangkatnya lagi menjadi anak yatim. Nah, betapa Nabi dan para sahabatnya sangat menyayangi anak yatim. Oke, dari penyayangan dia tadi ya, dapat diambil kesimpulan ya, Bapak di sini akan memberikan sebuah permasalahan ya, mengapa kita harus menyayangi anak yatim. Ya. Siap ya? Akan saya bagikan lembar kerja. Nanti ditulis nama dan nomor temannya dan nama temannya maksudnya ya. Kemudian dikerjakan dan dipresentasikan di depan. Siap ya? Oke. Satu kelompok satu saja cukup ya. Langsung ditulis. Ya, langsung semangat ya. Oke, untuk menambah semangat kalian ya, mari kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Harus semangat ya. Oke, langsung mulai dikerjakan ya. Kalau sudah selesai nanti dipresentasikan ya. Perwakilan kelompok.
bagus. Sudah ya diskusinya ya. Oke, mengapa kita harus menyayangi anak yatim ya? Baik, kelompok yang mau mewakili maju ke depan. Kelompok berapa? Oh iya, kelompok 8. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 8 ya. Ya, bagaimana teman-teman? Bagus sekali jawaban dari teman-teman ini. Kasih tepuk tangan. Oke ya, silakan duduk. Ya, mungkin ada kelompok satu lagi. Kelompok berapa ya? Silakan kelompok 6. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya, kasih aplaus, kasih tepuk tangan. Oke ya, anak-anakku pembelajaran pagi hari ini menyenangkan sekali ya. Oke baik, jadi tadi sudah ada 2 kelompok yang maju mempresentasikan hasil diskusinya ya. Di antaranya di situ kan kita menjawab mendiskusikan mengapa kita harus menyayangi anak yatim. Jadi teman kalian tadi yang pertama menjawab karena merupakan anjuran atau perintah dari Rasulullah ya. Kemudian yang kedua, orang yang menyayangi anak yatim pasti akan masuk surga. Kemudian yang ketiga, yang ketiga apa? Bahwa Rasulullah sendiri merupakan dulu adalah anak yang yatim ya. Bagus ya. Oke anak-anak, dari pembelajaran tadi ya, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Siapa? Oh ya, siapa? Oke silakan. Selain yang tadi, siapa ini? Ya Mbak Zara. Kenapa kita menyayangi satu karena merupakan anjuran atau perintah dari Rasulullah. 2. Orang yang menyayangi anak yatim akan berada di dekat surga dekat dengan Rasulullah seperti dekatnya jari telunjuk dan jari tengah. Rasulullah sendiri dulu ketika masih kecil juga mengalami tidak punya bapak dan tidak punya ibu atau yatim piatu. Ya, tepuk tangan buat Mbak Zahra ya. Oke, baik. Tadi sudah ada teman yang menyimpulkan. Sekarang kita simpulkan bersama-sama ya. Mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Yang pertama apa? Karena merupakan anjuran atau perintah dari Rasulullah. Yang kedua, orang yang menyayangi anak yatim dekat dengan Rasulullah di surga seperti dekatnya jari tengah dan jari. Yang ketiga apa? Karena Rasulullah
pembelajaran hari ini anak-anak merasakan senang apa tidak? Senang sekali ya. Jadi ada apa, kalian bisa berdiskusi ya, bisa menyampaikan ide kepada teman kalian ya. Untuk pertemuan minggu depan ya, kalian itu dibuka LKS-nya ya, dikerjakan halaman 24 ya. Nah, besok dikumpulkan besok ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pembelajaran hukum mim mati ya. Hukum mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah ada berapa? Ada 3 ya. Kita akan membahasnya besok. Ada idgham, ada idhar safawi, ada idgham mimi, ada ikhfa safawi. Oke ya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita nyanyikan lagu Lir Ilir bersama-sama ya. Bisa ya lagu Lir Ilir ya? Itu lagu daerah Jawa Tengah ya. Kita sendiri harus hafal ya, sebagai orang Jawa Tengah harus tahu lagu daerahnya, termasuk Lir Ilir. Ya, sama-sama bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lir Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.